kita hari ini adalah seumur hidupnya Muslim pasti menista orang Kristen. Seumur hidupnya kalau engkau beragama Islam, engkau pasti menista orang Kristen. Haleluya. Haleluya. Makanya ya, hati-hati dengan kata penistaan agama. Ya, itulah sebabnya di Eropa kata penistaan agama itu ditiadakan. Ya, ditiadakan. Nah, adanya hate speech yaitu bila kita diajak untuk memusuhi satu kelompok atau satu orang, mengancam membunuh, yaitu kayak orang-orang siapa itu FPI yang katanya mau bunuh saya, terus kata si Nasrullah itu yang katanya mau cungkil mata saya, ya itu hate speech. Nah, kalau saya nggak pernah hate speech karena saya tidak pernah suruh orang Kristen untuk membenci orang Islam. Saya suruh orang-orang Kristen untuk kasih makan orang Islam. Ya, kalau Islamofobia itu wajar. Masa kita tiap hari ditakut-takutin, diancam gereja mau dibakar, diancam itu si Ade Armando bilang nanti dipersekusi lebih lama lagi orang-orang Tionghoa. Ditakut-takutin, ya kita kalau bilang Islamofobia ya wajar. Kalian sendiri yang bikin kita takut, masa kita nggak boleh takut? Bukan masalah boleh nggak boleh. Jangan takut, nggak boleh takut, nggak boleh awas tuh. Kalau takut gua bunuh lo. Ah, itu kan juga sama nakut-takutin lagi tuh. Gimana sih cara berpikirmu? Bukan masalah itu, tapi itulah yang terjadi. Makanya ya sebenarnya yang kalian lakukan terhadap saya itu adalah hate speech, termasuk ancaman-ancaman untuk lapor ke polisi itu hate speech. Karena sebetulnya saya nggak bersalah apa-apa dan Anda mengintimidasi bahkan katanya mau nyatronin keluarga saya, apalagi itu harusnya ditangkepin semua tuh. Nggak benar tuh itu hate speech. Kalau kita cerita hate speech ya, apakah saya ada hate speech? Nggak pernah. Saya tidak pernah hate speech sekalipun. Yang ada adalah saya mengatakan yang sebenarnya tentang Islam. Saya tadi barusan diinterview sama salah satu majalah ini ya, salah satu media di Perancis ya. Ya, kita tadi ngobrol-ngobrol cukup orangnya baik banget ya, tapi saya lupa selfie bareng lagi tadi. Kita ngomong, beliau itu ya dulu yang meliput kasusnya Ahok ya, yang pertama kali meliput kasusnya Ahok. Nah ini beliau ini juga yang pertama kali meliput kasus saya secara lengkap. Biasanya mereka kan cuma dapat berita-berita, kali ini beliau meliput secara lengkap. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah beredar, nanti kita inikan lagi ya. Dan nanti juga biasanya minggu-minggu berikutnya nyusul yang lain, terus Roma yang di Itali, yang di Jerman ya, meliput secara detail, artinya mengapa aku melakukannya, mengapa kamu melakukannya, itu kan yang paling penting, mengapa kamu melakukannya. Haleluya. Dan apa yang saya lakukan di sini bukan hate speech, apalagi menista agama. Enggak, yang saya lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya dengan cara yang vulgar. Boleh nggak? Boleh saja. Di sini boleh, di Perancis apalagi. Mereka bersorak-sorai kalau ada orang seperti saya, pahlawan malah saya. Ya kan? Bukan masalah Islam ya, bukan, tapi kalau ada orang yang berani ngomong sementara orang lain takut, maka dianggap pahlawan. Karena seluruh dunia sedang berjuang melawan ketakutan, melawan intimidasi. Dan kalian orang-orang minoritas ya, merasa diri minoritas. Saya sudah capek merasa minoritas, saya sudah capek merasa takut. Sudah saatnya Indonesia bangun. Sebab di Indonesia begitu sudah tidak ada kata minoritas dan mayoritas, nanti Indonesia baru benar-benar ada Pancasila di sana. Ya, sekarang tadi kita balik lagi ke judul ya. Ketika orang Islam Muhammad berkata Yesus tidak disalib, itu adalah sebuah penistaan. Bayangkan kalau kamu dikatain tetanggamu, ibumu tidak pernah melahirkan kamu. Wah, lalu siapa yang melahirkan kamu? Ya nggak tahu kamu anak siapa. Kamu tidak pernah dilahirkan ibu kamu. Terus kamu tumbuh aja tuh di bawah pohon itu kayak jamur. Itu penghinaan toh? Penghinaan. Lah ibu kamu gimana? Ya nggak jelas. Ibu kamu pohon itu. Ibu kamu bukan yang sekarang itu. Bukan, itu cuman kamu anak dapat nemu di bawah pohon. Nah, itu penghinaan. Loh Pak, hubungannya sama Yesus. Oh iya, kita kan lahir baru melalui salib Yesus. Karena Yesus disalib, maka kita dilahirkan kembali. Bisa dilahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya kan? Maka kita dijadikan anak-anak Allah karena kita percaya. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang mati
dan bangkit. Ya, itu penghinaan. Ketika orang-orang Islam berkata Yesus bukan Tuhan, itu juga penghinaan. Ya, cuman Yesus itu nabi. Oh, itu penghinaan karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya nabi. Waktu saya ditanya sama orang Perancis tadi juga bilang, emang Yesus pernah mengatakan dirinya nabi? Dia ketawa, nggak pernah sih, dia bilang. Iya, nggak pernah. Yesus nggak pernah bilang dirinya nabi. Yesus berkata, ya, ia adalah Mesias, anak Allah. Ia tidak pernah berkata ia nabi. Ia berkata bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7 berkata ia adalah Allah. Bukan cuma Tuhan, ia juga Allah. Jadi kalau Islam bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, wah itu penghinaan. Makanya kalian orang Islam, seumur hidup kalian selama jadi Islam, kalian menghina kami orang Kristen. Acaranya siapa? Acara Nabi kalian. Nabi kalian juga berkata mau ngawinin Maria, Ibu Suci, Bunda Suci. Wah itu penghinaan. Wah itu kurang ajar tuh. Kalau saya dari sebelahnya saya gampar itu. Ya kan? Coba tiba-tiba temenmu bilang, ya, saya ngomong pakai bahasa kasar ya, fuck your mother, I will fuck your mother. Wah, gue gampar itu. Jangan ngomong pendeta, begitu sebelahnya bilang I will fuck your mother, langsung tangan saya ngelayang aja begitu. Bagus kalau cuma tangan ngelayang. Udah kami kasih Maigeri, pakai sayutuko juga tuh. Iya kan? Nah, coba bayangin. Itu penghinaan. Dan Anda memuja-muja penghina itu, berarti Anda menghina kami juga kan? Itu penghinaan loh. Anda sadar nggak sih? Wah, nggak sadar. Karena kalian memang otaknya sudah hina. Sedangkan ketika saya mengatakan yang sebenarnya, kalau Muhammad itu cabul, berdasarkan Alkitab Kristen, berdasarkan ukuran Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul. Mengapa? Karena Muhammad punya lebih dari satu istri. Itu sudah cabul. Apalagi kemudian menikahi anak di bawah umur, itu lebih cabul lagi. Lebih nggak pantas lagi. Bahkan di zaman Abraham tidak pantas, di zaman Yesus nggak pantas, hari ini pun nggak pantas. Lalu kalian mau bilang kemarin ya, para santri yang bingung itu kan, bilang itu pantas. Nah itulah, makanya saya bilang, Islam itu lahir di tengah-tengah peradaban yang barbar primitif. Lalu kalian paksakan kepantasan itu untuk hari ini. Nah itulah. Jadi jangan bilang salah. Jangan bilang salah. Ya, salah Anda kalau Anda sampai bilang saya itu menista. Kalau saya bilang Muhammad cabul. Cabul itu bahasa lainnya apa coba? Mesum. Apalagi porno. Apalagi adultery. Apa dong? Bahasanya apa dong yang pas coba? Nggak ada lagi. Cabul, bahasa yang paling halus ya Muhammad cabul. Itu bahasa yang paling halus. Nggak ada lagi. Mau apa coba? Mesum. Mesum kan kayak di ini prostitusi, mesum, tempat mesum. Tapi kalau cabul itu kan orang lagi di rumah, orang baik-baik di rumah, bisa pikir cabul. Tiba-tiba syahwatnya tegang begitu kan. Nah itu cabul. Pengen lagi, terus dia datengin tetangganya. Bahkan dia tiduri pembantunya di kasur istrinya. Oh, itu cabul banget. Bayangin kalau Anda, ya, hai ibu-ibu, hai istri-istri, tiba-tiba suamimu niduri pembantumu di kasurmu. Rasanya kayak apa? Terus udah gitu, bukannya minta maaf, malah wahyu turun. Ya kan? Wangsit turun. Nah, suami-suami Islam, ya, kalau kamu lagi niduri istrimu, saran saya, bilang saja, oh ini wahyu dari Jibril turun. Nah, nanti istrimu nggak jadi marah. Janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya kan? Enak kali kan? Wah, ayo kita bikin sama-sama tidur di pembantu. Ya, saya sarankan kepada Anda semua para lelaki Islam ya atau yang pengen tidur di pembantu, pokoknya kalau Anda lagi tidur di pembantu, begitu konangan sama istrimu, terus kamu bilang, Allah berkata, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ah, itu ya, itu tipsnya itu. Nanti langsung, wah, nanti istrimu nanti langsung senang itu. Oh iya, itu wahyu yang mulia. Kan goblok itu. Sorry ya. Sorry. Saya tadi nggak boleh ngomong goblok lagi katanya. Tapi memang goblok nih gimana, nggak diomongin goblok gimana? Saya nggak ngomong goblok, emang goblok itu. Nggak ngomong goblok apa coba? Tuh, Tuhan Allah ampuni aku. Lah emang goblok, bukannya gimana? Itu emang goblok. Saya bingung juga jawabnya apa coba. Itulah cabul, itulah goblok. Lagi nidurin pembantu, lu bilang
Apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan. Jelas-jelas tidurin pembantu rumah tangga di kasur istrimu, di kasurmu sendiri. Aduh teganya nian suamimu itu. Bagus nggak dikebiri ya, kayak yang di berita-berita itu kan dikebiri burungnya kan. Sama ketika saya bilang saya mengkoreksi kesesatan ajaran Nabi Muhammad. Lo sesat kalau bilang Yesus nggak disalib, itu jelas sesat. Lawang saya cuma nerima orang saksi Yehova sama Yohanes aja sudah dibilang sesat kok. Apalagi Muhammad coba dibilang Yesus tidak disalib, lebih sesat lagi nih. Coba sekarang kalian orang-orang Trinitas yang nyesat-nyesatin saya, berani nggak bilang Muhammad sesat? Muhammad bilang Yesus nggak disalib loh. Nggak ada yang berani lah. Takut. Kenapa? Ya itu intimidasi. Kalau saya kan berani ngomong terus terang. Itu sesat. Saya mengkoreksi ajaran Muhammad yang sesat yang mengatakan Yesus tidak disalib. Jadi saya tidak menista. Ini menterinya Gus, menteri ya Santoloyo. Nah, kalau Gus Dur itu Santo beneran. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Ya. Nah, terus apalagi tadi itu sudah saya catatkan lagi ya. Saya meluruskan kengawuran Muhammad kalau di surga itu ada pesta seks. Yesus berkata dengan jelas, kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang Muhammad sesat. Yesus saja bilang, kamu sesat, di surga itu nggak ada pesta seks. Kok Muhammad bisa ngomong ada pesta seks? Berarti sesat Muhammad, saya nggak salah. Saya menakar Muhammad dengan iman Kristen yang katanya mau disempurnakan oleh dia. Saya Nabi ke-26 yang mengkoreksi kengawuran dan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Salahnya saya di mana? Kamu datang ke Interpol sini ke Layong di Liong, ya diketawain, makanya diketawa dia sepanjang interview dia ketawa terus. Dia bingung loh. Aku nggak ngerti. Kamu benar ngomong begini? Iya, dia ketawa lagi. Bukan menghina, sorry, saya tidak bermaksud menghina kamu. Saya tidak bermaksud. Tapi ini memang lucu sekali. Saya sendiri bingung cara nulisnya bagaimana. Ya udah saya email saja deh ntar saya bilang begitu. Ntar saya email saja deh supaya kamu jangan bingung cara nulisnya. Aduh sorry. Nanti kalau bukan, cuma memang yang kita bicarakan ini hal yang sangat konyol sekali. Dia bilang begitu kan. Konyol lah. Saya aja nggak berhenti ketawa tadi. Iya kan? Ayo, mari orang-orang Indonesia belajarlah berpikir. Jadilah orang-orang yang berpikir, ya. Jangan jadi orang-orang yang cuma imani, nggak jelas juntrungannya. Ya kayak Agustan kemarin, halal darahmu, ya goblok. Kamu dulu waktu jadi Kristen, kamu tidak pernah menghalalkan darah orang satupun. Kamu itu orang baik waktu jadi Kristen. Memang ada beberapa orang yang mengkhianati kamu. Tetapi kamu tidak pernah mau bunuh dia, toh? Tidak pernah mau bunuh orang. Sekarang kamu mulutmu enteng sekali bilang mau bunuh orang. Nah itulah. Jadi Islam kan jadi biadab kan? Salah nggak saya? Coba lihat Hani Christian itu, Mualaf Center. Pernah nggak dia dulu waktu di Kristen bilang mau bunuh orang? Nggak pernah lah. Nggak pernah sekalipun kata mau bunuh orang. Begitu dia jadi Islam, halal darahnya Paul Zhang. Waktu di Kristen pernah nggak Hani mau bunuh orang? Nggak pernah lah. Hidupnya penuh kasih. Begitu jadi Islam panas. Persis nabinya, pembunuh. Iya kan? Salah nggak saya ngomong begitu? Nggak salah lah. Orang goblok kalau bilang saya salah. Karena memang Islam lahir didesain untuk menista Kristen. Begitu kalah debat, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dia menang masa, biar kalah debat, halal darah. Bingung kan? Bingung. Nah itu yang saya lakukan. Saya melakukan kritik. Makanya janganlah beragama, tapi bertuhan. Agama itu bikin kamu ngawur. Tapi kalau kamu bertuhan, nanti kamu sadar. Apa yang kamu jalani itu salah. Apa yang kamu sekarang tekuni itu salah. Ketika kamu bertuhan, satu hal yang kamu harus ingat-ingat, Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Nggak pernah mengajarkan pembunuhan. Wah kalau terpaksa ya itu dia, nggak ada kata terpaksa. Tuhan Yesus saja sudah ditangkap begitu, Petrus potong telinganya hamba imam besar, sama Tuhan Yesus diambil telinganya, dipasang lagi.
Jangan hidup dengan pedang. Coba. Sudah segitunya saja mesti bilang, jangan hidup dengan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Ajarannya begitu mulia sekali Tuhan Yesus Kristus itu. Tidak pernah sekalipun Yesus dihina-hina merasa terhina. Itulah sebabnya saya nggak pernah laporin orang. Muri wali itu yang ngawur ya kadang-kadang. Cuman karena sudah ada yang penting kalau buat saya itu yang penting sudah rekonsiliasi ya. Cuman tetap saya ngawur. Masa target dia itu cetek banget cuma Yahya Waloni ya. Nah itulah makanya saya bilang ini saya bukan lagi menghina beliau atau tapi saya kasih tahu Anda ya. Banyak orang hamba Tuhan itu visinya, pandangannya itu pendek banget. Targetnya Muri Wali itu kan sama Esra Soru cuma menjalin Yahya Waloni. Kalau saya enggak. Target saya itu agar orang-orang Islam itu sadar bahwa agamanya dia itu enggak benar. Supaya sadar. Bisa enggak ustadz-ustadz yang menyadarkan? Mana ada yang sanggup? Mana ada yang sanggup? Yang bakar gereja aja orang NU kok. Yang nutup gereja juga orang NU kok, yang mayoritas kok. Mana ada yang sanggup menyadarkan? Tetapi dengan kata-kata yang yang keras ini banyak orang bertobat. Ya kan? Harusnya para ustadz ini justru menjadikan kesempatan apa yang saya omongkan ini untuk mendidik umatnya. Begitu ya. Oke, saya ngocehnya cukup dulu ya, ngocehnya cukup dulu. Saya ini dibikin jus alpukat soalnya sama istri saya sambil makan jus alpukat. Ini ada Pak Timotius ini, Pak Timotius Imbang. Silakan Pak Timotius Imbang. Sudah bisa nyalakan mikrofonnya. Saya sambil makan jus alpukat ya. Ini kalau sudah nggak dingin nggak enak soalnya. Silakan Pak Timotius. Bisa dinyalakan mikrofonnya deh kelihatannya. Sebentar. Ya, sudah bisa nyalakan mikrofon masing-masing. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan klasik saja sesuai dengan topik malam ini. Yang ingin saya tanyakan secara singkat itu bagaimana mengaplikasikan ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, terutama bagi kita yang ada di Indonesia ya. Karena kalau di tempat saya sendiri itu memang di daerah ya itu tidak ada penistaan yang secara terbuka atau secara menonjol. Karena kan saya juga kaum marginal ya. Kita banyak kaum marginal di mana mereka bekerja secara bertanggung jawab. Artinya mereka bekerja bukan berdasarkan passion. Mereka bekerja secara bertanggung jawab dari pagi sampai sore itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mencari makan. Nah, pertanyaan singkat saya ini kan terkait dengan apa yang saya lihat di media, di YouTube maupun di mana yang dari kalangan-kalangan, terutama sebenarnya dari kalangan-kalangan pemuka agama. Nah, terkait dengan kasihilah musuhmu, itu kan di dalam hati kita ini sebenarnya kan gondok ya. Nah, bagaimana untuk mengaplikasikan itu? Karena kan secara real kita memang terus terang kalau saya sendiri sih tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian mohon pencerahannya, Pastor. Terima kasih. Yesus bilang di dalam Matius 25 itu, ya, kalau engkau melakukan hal ini kepada orang yang paling hina, siapa sih yang paling hina dalam hidupmu? Musuhmu toh. Orang yang paling hina itu adalah musuhmu. Ya kan? Engkau sedang melakukannya untuk aku. Nah, melakukan apa? Satu, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tumpangan. Ya, bahkan kalau di penjara kita ada yang kenal, kita tengok, kita pelihara keluarganya, bukan kawin bininya, bukan orang yang lagi di penjara bini dikawin kurang ajar. Tapi kita pelihara, kita kasih makan dia, kita tengok kalau lagi sakit. Itu caranya begitu. Itu praktek yang nyata yang sudah diajarkan Tuhan, tapi malah kita tidak lakukan.
Terus alasannya, oh kita harus mengasihi. Mengasihinya apa? Dengan diam saja. Kalau mereka lagi ngobok-ngobok orang Kristen, gereja ditutup, ya udah kita diam saja. Padahal salah. Tuhan Yesus waktu ngajari kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kirimu, padahal Tuhan Yesus lagi ditampar pipinya, dia tanya kan, kenapa kau tampar aku? Rasul Paulus ditampar, kenapa kau tampar aku? Tetapi Tuhan Yesus kasih makan orang-orang yang membenci dirinya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang membenci dirinya. Ya kan? Itu si Malkus sama imam besar itu dipotong telinganya sama si Petrus, disembuhkan sama Yesus. Padahal lagi mau nangkap Yesus. Nah, itu sudah dikasih contoh. Bahkan waktu disalib, Yesus berkata, ampunilah mereka. Dan murid-muridnya, bahkan orang-orang yang menyalib Yesus ini, kemudian bertobat, tetap dikasih makan. Di arti Kisah Rasul 2, dikasih makan loh sama para rasul. Makanya saya bilang sama orang Kristen, orang gereja, tinggalkan gereja yang tidak diakonia, yang tidak kasih makan, yang tidak bagi-bagi sembako. Tapi kalau bagi-bagi sembako jangan bawa-bawa atribut gereja, itu namanya lagi dagang, lagi promosi gereja. Orang Islam ya marah lah, ya kan dikira menjebak itu namanya. Kalau mau bagi-bagi sembako itu kayak gereja Katolik, kayak gereja gereja Karo itu loh, nggak pernah gereja Toraja, nggak pernah dia pakai atribut. Itu yang benar. Itu yang benar ya, dan saya yakin itulah cara kita mengasihi. Ya kalau perlu sekali-kali ngedrop, ya drop makanan enak. Ya di penjara itu makanannya nggak enak ya. Waduh, makanan itu jorok kadang-kadang ya, karena kan berebut rame kan, kadang-kadang overload gitu sampai ada kotor-kotornya begitu ya. Karena kan waktu prosesnya dari dapur ke selnya mereka, ya coba Anda bayangin itu kan jauh, ya kan? Terus waktu itu kan apa saja bisa jatuh ke dalam makanan itu kan? Belum lagi ada yang jorok-jorok kadang-kadang itu namanya rame-rame bikin masaknya juga. Kita nggak ngerti. Ayo kapan kali waktu Anda urunan, ya kan? Ayo beli beli makanan enak, beli KFC lah, Hokben lah. Ini mau Lebaran, mereka kangen rumah. Yuk dibelikan rendang yang enak, dibelikan apa yang enak. Itu Anda sedang melakukannya untuk Yesus. Gitu, itu kan simpel sekali yang gereja jarang lakukan. Dan jangan basa-basi, jangan hitungan.